Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man bihi salafuna sholihun wa nakhussu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa hubbil mal. Al-hadis au kama qal. Amma ba'da wa qala azza min qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Para jamaah ibadah sholat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, dengan izin Allah, di pagi yang sangat bahagia ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan ta'lim sebagai kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Harapan dan doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga memasuki hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya lah sehingga pada hari ini kita masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, kaji kita pada pagi hari ini berkaitan tentang amalan apa yang harus kita tingkatkan ketika memasuki sepertiga Ramadan yang terakhir, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir min Ramadan ahyal laila wa aiqadha ahlah wa syaddal mizar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki di putaran terakhir di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa meningkatkan ubudiyah dengan cara menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahyal lail bisa diartikan seluruh malam, sebagian bisa diartikan sepertiga malam, sebagian lagi minimal untuk berjaga-jaga akan turunnya malam Lailatul Qadar.
kita senantiasa berusaha secara istiqomah menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Istiqomah puasa kita, ibadah-ibadah, sholat tarawih kita, tadarus sedekah kita, dan masih banyak lagi itu kita istiqomahkan. Kemudian kita senantiasa ada niatan di samping sholat isya secara berjamaah, kita berupaya menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ini kata Rasulullah, maka kita termasuk mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan, malam di mana Allah telah menurunkan Al-Quran fi jumlatin wahidah, dalam satu paket, minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud ke langit yang paling dekat dengan bumi, fi jumlatin wahidah, dalam bentuk satu paket yang isinya 30 juz, di mana jumlah suratnya 114 surat. 83 diturunkan di Mekah, sisanya 31 diturunkan di Madinah, sehingga muncul ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Kemudian jumlah kalimatnya kurang lebih 77.000 lebih 450 kalimat Al-Quran. Jumlah ayatnya ada yang mengatakan 6.666. Bahkan jumlah huruf Al-Quran menurut salah satu ulama tafsir yang kami ambil dari kitab Sawi sebanyak alfu alfin wa khamsatun wa isruna alfan. Jumlah huruf Al-Quran insya Allah sebanyak 1 juta lebih 25.000, sebagian ada yang mengatakan 1 juta lebih 27.000 huruf Al-Quran. Itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tahapan yang kedua, dari langit yang paling dekat dengan bumi, Allah turunkan kembali lewat perantara malaikat Jibril sampai menghabiskan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, jika kita bulatkan menjadi 23 tahun. Lalu apa hikmahnya? Kok sampai menghabiskan waktu sebanyak 23 tahun? Satu di antaranya Allah mengagungkan Al-Quran. Sekaligus Nabi yang menerima Al-Quran, dan Allah akan perlihatkan kepada makhluk yang ada di langit bahwa Al-Quran telah kuwariskan kepada Rasul-Rasulku yang pilihan, kepada Nabiku pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Betapa istimewanya kita di samping kitab sucinya, kitab suci pilihan. Di samping itu Rasulnya juga Rasul pilihan, dan kitab tersebut diberikan kepada umat
pilihan. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Telah kuwariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang aku pilih, kepada nabiku yang aku pilih, kepada umatnya nabi yang aku pilih. Begitu istimewanya kita, sehingga kita menjadi umat pilihan, umat yang terbaik dari umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bukti kita bersyukur kepada Allah lewat diturunkannya kitab suci Al-Quran. Mari kita berusaha menata hidup kita kembali agar betul-betul sesuai dengan petunjuk Al-Quran, agar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berusaha menghidupkan semangat mencari ilmu sampai akhir hayat. Ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, belajarlah kamu tentang Al-Quran setelah Anda bisa amalkan. Hatta ya'tikal maut, hingga mati menjemput kamu. Kenapa ya Rasul? Jika kita menjadi orang-orang yang ahlul ilmi, kita istiqomah menghidupkan semangat thalabul ilmi sampai akhir hayat kita. Begitu mulianya keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Jika itu kita istiqomahkan, hajjatil malaikah, para malaikat sama-sama berziarah ke makam kita. Begitu banyaknya malaikat yang berkunjung kepada kita. Sebagaimana umat Islam yang diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga dia istata'ah, mampu menjalankan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Ini satu bukti bahwa begitu mulianya orang-orang yang ahlul ilm. Begitu hebatnya kemuliaan. Jika kita tetap istiqomah mengisi waktu-waktu luang kita untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Tentunya butuh pendampingan. Tentunya butuh guru yang sesuai apa yang kita harapkan. Agar kita tidak salah faham dalam memahami Al-Quran. Itulah kenapa kita harus semangat dalam mencari ilmu. Karena masih banyak perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk kelompok apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa banyak kelak di antara umatku dia baca Al-Quran, tapi justru Al-Quran akan melaknatinya. Kenapa? Karena dia hanya baca secara lesan, tapi isi kandungan Al-Quran dia tinggalkan, dia tidak mau menjalankannya. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk menata hidup kembali agar betul-betul Quran menjadi pemimpin amal kita. Sementara amal kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Itulah kenapa ketika doa setelah mengaji Al-Quran, kita senandungkan kepada Allah, kita munajatkan kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah.
sayangi kami, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Jadikan Al-Quran ya Allah menjadi imam saya, menjadi petunjuk saya, menjadi cahaya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ketika kami lupa, ingatkan dengan petunjuk Al-Quran. Ketika kami bodoh, ingatkan dengan petunjuk Al-Quran. Karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tapi Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Sebaik-baik orang yang punya salah, mereka yang sama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, karena itu tidak manusiawi. Tapi orang baik adalah orang yang menyadari akan kesalahannya. Kemudian ia jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai kita ulangi dalam kesempatan yang lain. Ya Allah, ketika kami lupa, ingatkan ya Allah. Ketika kami tidak tahu, ajarkan ya Allah lewat petunjuk Al-Quran. Berikan kemampuan kepada saya untuk senantiasa membaca pada malam harinya, pada siang harinya. Waj'alhu lana hujjatai ya arhamar rahim. Jadikan kelak Quran sebagai hujjah buat kami. Makanya para jamaah, lewat madrasah Ramadan, lewat pendidikan puasa, di mana puasa dan Al-Quran sama-sama akan mensafaati kita. Selama kita tetap istiqomah puasa, tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran. Puasa memohon kepada Allah, ya Rabb, mana'tu minat ta'ami wasyurb. Ya Rabb, wahai Tuhanku, mereka tidak mau makan, tidak minum pada saat dia puasa. Fasafi'ni, izinkan aku, kata puasa, untuk mensafaati dia. Al-Quran tidak mau kalah, ya Rabb, mana'tu. Aku menjadikan dia pada malam hari tidak tidur karena senantiasa membaca Al-Quran. Fasafi, izinkan aku, kata Al-Quran, untuk mensyafaati dia. Subhanallah. Makanya para jamaah, mari kita sama-sama senantiasa terus menghidupkan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua kenapa Al-Quran diturunkan sampai menghabiskan waktu 23 tahun. Satu di antaranya alasan melunakkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Nabi, di mana mereka berjuang li'ilahi kalimatillah periode Makkiyah selama 13 tahun. Cercaan, bahkan diancam mau dibunuh. Allah turunkan Al-Quran. Beliau ceritakan tentang nabi-nabi sebelum Muhammad, agar Nabi Muhammad mempunyai keteguhan hati untuk tetap istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat berat sekali. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata
Al-Quran aku turunkan di atas gunung, maka gunung akan hancur. Karena begitu khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dasarnya Al-Quran. Makanya ketika turun ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rasul, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca, wahai malaikat Jibril. Muhammad baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu bagaimana Rasulullah? Ketika pulang, Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Karena beliau merasa takut. Namun karena Khadijah senantiasa memberikan semangat kepada Rasulullah, sehingga hati Rasulullah senantiasa teguh dan tetap istiqomah, tidak putus asa memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Di samping itu alasannya kenapa Al-Quran sampai menghabiskan waktu 23 tahun dalam tahapan yang kedua. Karena al-mu'jiz, di samping mukjizat, di samping itu Al-Quran menjawab pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy. Langsung Allah yang jawab. Salah satu contoh. Ketika turun surat Al-Ikhlas, Nabi dikatakan dari perwakilan orang-orang kafir Quraisy, ya Rasulullah, kau telah memecah persatuan kami ya Rasul. Kau telah menghina agama nenek moyang kami ya Rasul. Lalu apa maumu? Hentikan dakwamu. Kamu ingin apa? Ingin kaya? Tak kasih harta. Ingin istri lagi? Tak kasihkan istri lagi. Kata Rasulullah, apa jawabannya? Aku tidak menginginkan itu semuanya. Aku ingin mengajak kamu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat ada yang mengatakan ketika orang kafir Quraisy bertanya, ma jinsu ma'budik ya Rasulullah? Apa jenis Tuhanmu? Kalau Tuhanku terbuat dari batu, apakah Tuhanmu terbuat dari emas, perak, perunggu? Sebagian riwayat lagi ada yang mempertanyakan kepada Rasulullah, berapa jumlah Tuhanmu Muhammad? Tuhanku 360. Disitulah kemudian Allah langsung menjawab. Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka tidak tanya-tanya kembali kepada Rasul. Satu contoh lagi ketika turun surat Al-Kafirun. Orang kafir Quraisy merasa, gini aja Muhammad, satu hari saya ikut agamamu. Satu hari kamu ikut agamaku. Atau mungkin barangkali 1 minggu kamu ikut agamaku, saya ikut agamamu. Atau 1 bulan aku ikut agamamu, kamu 1 bulan ikut agamaku. Baru turun ayat surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal, sampai lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai menghabiskan waktu kurang lebih 23 tahun. Subhanallah. Di samping itu, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Memudahkan
hafalan bagi para sahabat-sahabat Nabi. Itu diantaranya alasan. Oleh karena itu mari kita sama-sama dalam mengisi kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Mari kita hidupkan semangat taklim kita, semangat tilawah kita, semangat tadarus kita, agar kita betul-betul mendapatkan syafaat Al-Quran. Kaum muslimin seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Amalan yang kita tingkatkan ketika memasuki sepertiga Ramadan yang terakhir. Mari kita hidupkan semangat ahyal lail, menghidupkan malam dengan cara memperbanyak menjalankan ibadah. Disyariatkannya sholat sunat tujuannya untuk apa? Liyukammilal faraid, menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang mungkin ketika kita melakukan kewajiban tersebut kita kurang sempurna, sehingga masih ada amalan-amalan ibadah sholat sunnah yang gak pernah menjalankan sholat tasbih di bulan suci Ramadan. Mari kita belajar kembali untuk menjalankan sholat tasbih. Kata Rasul ketika pesan Rasul kepada pamannya, lakukan sholat tasbih kalau bisa 1 hari sekali. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa 1 tahun sekali. Jika masih belum bisa seumur hidup sekali. Karena keutamaan sholat tasbih, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kesempatan yang terbaik dalam mengisi putaran akhir Ramadan. Hidupkan semangat ahyal lail, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubah, dan sholat sunnah yang lain yang mungkin di luar Ramadan kita lalai dalam menjalankannya. Kini kesempatan Ramadan tahun ini, mari semangat kembali untuk menjalankan ibadah sholat sunnah, utamanya sholat tahajud. Kata Rasul, alaikum biqiyamil lail, jaga tahajudmu, jaga sholat sunnahmu pada malam hari. Kenapa? Fa innahu ta'bus sholihin. Karena tanda orang yang solih, orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat sunnah di malam hari. Allah sengaja merahasiakan kapan saat-saat mustajabah pada malam hari. Sengaja Allah rahasiakan agar setiap waktu kita mau berdoa kepada Allah. Kenapa Lailatul Qadar kita rahasiakan? Allah rahasiakan agar kita tetap berjaga-jaga untuk menghidupkan malam, agar kita mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Jadi akhiyal lail, kalau kita mengaku hamba Allah yang salih, jangan lupakan sholat malam. Saat-saat mustajabah, setelah sholat, jangan lupa munajat kepada Allah. Sepertiga malam, jangan lupa kita munajat kepada Allah. Saat-saat mustajabah. Di samping untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, di samping sebagai pelebur dosa-dosa kita, di samping itu bisa menolak penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jika kita istiqomah untuk menjalankan sholat malam. Bukankah banyak hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi orang-orang penduduk surga? Lakukan sholat malam. Afsus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut to'am, berikan makanan kepada mereka yang membutuhkan.
Baru setelah itu lakukan sholat malam. Di saat banyak manusia yang terlelap tidur, kita bangun munajat kepada Allah. Jaminannya yadkhulunal jannata bisalam. Masuk surga dalam keadaan selamat. Oleh karena itu mari untuk menggugah semangat qiyamul lail kita, mari kita sama-sama untuk mengetahui keutamaan-keutamaan bagi mereka yang istiqomah menjalankan sholat pada malam hari. Masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan sholat malam. Kesempatan emas buat kita. Mari dalam mengisi putaran terakhir Ramadan, akhyal lail, Rasulullah kalau sudah masuk sepertiga Ramadan yang terakhir, beliau lebih banyak di dalam masjid daripada di rumah. Artinya apa? Beliau jalankan i'tikaf, fokus ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempatan sehat hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Masih kurang apa lagi? Kita sudah diberikan nasihat, bimbingan, semangat. Mari kita hidupkan malam untuk memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Setidak-tidaknya kita menjadi orang-orang yang peduli untuk memakmurkan masjid. Kata Allah, hanya orang-orang yang beriman yang punya kepedulian untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman, kata Allah. Mereka punya semangat untuk memakmurkan masjid. Subhanallah. Oleh karena itu mari untuk mengisi kegiatan selama di putaran akhir Ramadan, hidupkan malam ya, i'tikaf di dalam masjid agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Di samping akhyal lail kata Rasulullah wa aiqadha ahla. Tidak cukup hanya diri kita. Kita punya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Anak, istri. Ketika memasuki putaran terakhir Ramadan. Bangun, bangun, bangun. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membangunkan Nyai Fatimah. Beliau membangunkan Sayyidina Ali. Ala takumani fatusolli Ali. Ya Ali, ya Ali. Ayo sholat, 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 sholat. Supaya mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu yang ketiga wasaddal mi'zar. Waktunya mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Kesungguhan yang kita bangun selama awal Ramadan ketika memasuki putaran akhir Ramadan. Justru mari kita tambah. Dan itu sudah dilakukan Rasulullah SAW sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita jaga semangat ubudiyah kita. Kita jaga harapan kita. Semoga lewat pendidikan puasa kita menjadi orang-orang yang diberikan piagam oleh Allah. Di mana piagam itu tertulis kalimat yang kita harapkan. Hufirolahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Sehingga ketika memasuki satu Syawal kayaumi waladati ummuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Sehingga pantaslah kita menjadi finalis Ramadan yang terbaik. Tapi ingat masih ada kewajiban lagi. Jangan lupa zakat fitrahnya. Karena itu kewajiban bagi kita. Barangkali zakat malnya. Karena itu kewajiban bagi kita. Di situ ada hak-hak yang harus kita berikan. Baru setelah itu
kita berhalal bihalal. Ketika dosa berkaitan dengan Allah, cukup kita lakukan taubatan nasuha. Lewat madrasah Ramadan kita berusaha taubatan nasuha. Sejak awal Ramadan kita berusaha kembali kepada Allah. Nanti ketika kita di penghujung Ramadan, pantaslah bagi kita menjadi finalis-finalis yang terbaik. Tapi masih ada kegiatan lagi. Hidupkan semangat silaturahim. Karena setiap manusia tidak lepas dari salah kepada sesama manusia. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang selama dia tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak menerima maaf kita, itu bukan urusan kita, urusan dia kepada Allah. Tugas kita hanya meminta maaf, meminta ridho. Hablum minallah, bagus. Hablum minan nas, harus bagus. Di antaranya menghidupkan semangat silaturahim. Anak kepada orang tua, suami istri saling maaf-maafkan kepada sesama umat Islam. Mari tebarkan salam. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita menjadi finalis-finalis yang terbaik. Sehingga kita menjadi kelompok minal aidin wal faizin al maqbulin al mustaghfirin kullu amin wa antum bi khair. Karena pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang terakhir ya buat saya. Insya Allah jika ada salah apa yang jadi uraian saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saking kaula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang perlu dalam kaitannya dengan materi, monggo. Muga-muga ngaji stilu betul manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tarawihana wa wudu'ana wa ruku'ana wa tamjidana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa jami' amalina ya Allah wa tammim taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin al mustaghfirin kullu amin wa antum bi khair. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sukhi asadana wa nawwi qulubana wa sabbit imanana wa asina malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari ab'idna wa qdi khawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi khawaijana wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi